Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Desanta Alfanabi dengan NIM 2301050231 dengan nomor presensi 22 Rombel E angkatan 2023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang bimbingan dan konseling. Yang pertama, latar belakang bimbingan dan konseling. Latar belakang bimbingan dan konseling di sekolah adalah untuk membantu peserta didik menghadapi berbagai tantangan baik secara akademis, sosial, maupun emosional. Proses ini membantu mereka memahami potensi diri dan mengatasi hambatan dalam proses pembelajaran secara individual maupun kelompok. Pengertian bimbingan adalah suatu proses yang membantu individu agar dapat mengembangkan potensi diri dan membuat keputusan yang tepat. Pengertian konseling sendiri yaitu lebih spesifik, yang dimana berfokus pada interaksi langsung antara konselor dan peserta didik untuk memecahkan masalah tertentu. Persamaan bimbingan dan konseling yaitu keduanya bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai kesejahteraan psikologis. Perbedaannya sendiri yaitu bimbingan lebih bersifat umum dan preventif, sementara konseling bersifat khusus dan kuratif atau mengatasi masalah. Peran guru dalam bimbingan dan konseling yaitu untuk membimbing karena mereka berperan dalam membantu perkembangan siswa secara holistik, baik dalam aspek akademis maupun non-akademis, termasuk sosial dan emosional. Urgensi bimbingan dan konseling sangat penting dalam mendukung perkembangan mental, emosional, dan sosial peserta didik. Kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah formal adalah sebagai layanan pendukung yang berjalan seiring dengan kegiatan pembelajaran dan diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang holistik. Di sini, guru dan konselor memiliki tugas yang berbeda namun saling melengkapi. Guru lebih berfokus pada aspek pengajaran dan pengembangan akademis, sementara konselor lebih pada pengembangan emosional dan sosial peserta didik. Keduanya perlu bekerjasama agar siswa dapat berkembang secara optimal. Tujuan bimbingan konseling adalah untuk membantu siswa mengembangkan potensi, mengatasi masalah pribadi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Fungsi bimbingan dan konseling yaitu ada tiga. Yang pertama, preventif, kuratif, dan pengembangan. Preventif bertujuan untuk mencegah munculnya masalah. Kuratif yaitu untuk mengatasi masalah yang sudah ada, dan pengembangan yaitu untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Orientasi bimbingan dan konseling berfokus pada peserta didik sebagai individu yang unik dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Asas bimbingan konseling yaitu ada 6 yang diantaranya. Asas keterbukaan, yang dimana bimbingan konseling harus dilaksanakan dengan terbuka baik dari pihak siswa maupun konselor. Asas kerahasiaan, informasi yang diberikan oleh siswa dalam proses bimbingan konseling harus dijaga kerahasiaannya oleh konselor maupun guru BK. Asas kesukarelaan yaitu asas yang berdasarkan pada kesukarelaan dari siswa. Siswa tidak boleh dipaksa untuk menerima layanan BK, tetapi harus diberikan motivasi dan kesadaran mengenai manfaat bimbingan konseling agar mereka dapat berpartisipasi secara sukarela. Asas kegiatan, yang dimana BK harus mendorong siswa untuk berperan aktif dalam mengatasi masalahnya. Siswa bukan hanya penerima pelayanan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam proses penyelesaian masalah dan pengembangan diri. Asas kedinamisan yaitu bimbingan konseling bersifat dinamis, yang dimana harus sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi siswa. Proses ini harus terus berkembang seiring dengan kebutuhan siswa, lingkungan, dan konteks perkembangan zaman. Yang terakhir, asas kemandirian. Bimbingan konseling yang bertujuan untuk membantu siswa menjadi individu yang mandiri, mampu membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Pendekatan bimbingan dan konseling tidak mediator solusi, tetapi membantu siswa untuk menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Dalam konteks kelas, seorang guru dapat mengidentifikasi yang tampak kurang bersemangat belajar dan mengalami kesulitan dalam interaksi sosial. Dengan memahami fungsi bimbingan konseling, guru tersebut dapat mengajak siswa untuk berbicara secara pribadi, memberikan aktivitas yang membantu siswa mengekspresikan emosinya, serta memberikan bimbingan tentang cara menghadapi masalah yang mereka sedang hadapi. Yang kedua,
guru yang berkualitas memiliki 4 kompetensi utama, yang diantaranya kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik yaitu guru yang mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif dan interaktif, serta menguasai berbagai metode pengajaran sesuai dengan perkembangan kognitif dan emosional peserta didik, serta mampu menggunakan teknologi sebagai alat pendukung dalam proses pembelajaran. Kompetensi profesional yang dimana guru harus secara mendalam memahami materi yang diajarkan, baik dari segi teori maupun praktik, serta guru harus terus belajar meningkatkan diri melalui berbagai penelitian, pelatihan, seminar, atau workshop yang relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompetensi sosial yaitu guru harus mampu berkomunikasi dengan baik sesama mahasiswa, guru, orang tua, serta pihak-pihak sekolah lainnya, serta terlibat aktif dalam komunitas sekolah dan menjadi masyarakat untuk mendukung pembelajaran dan pembangunan karakter siswa. Sebagai guru yang berkualitas, sebagai calon guru yang berkualitas, ada beberapa hal yang akan saya lakukan agar kegiatan bimbingan konseling dapat terlaksana dengan baik di sekolah, khususnya sekolah dasar. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka, yaitu menciptakan suasana kelas yang mendukung siswa untuk merasa nyaman dan menyampaikan masalah atau perasaan mereka tanpa takut dihakimi. Melakukan kolaborasi dengan guru BK, yaitu saya akan bekerja sama dengan guru BK untuk membahas atau memahami siswa yang membutuhkan bantuan lebih lanjut, serta memastikan penanganan yang tepat terhadap masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga, memberikan dukungan emosional dengan selalu mendengarkan siswa yang ingin berbicara tentang masalah mereka, serta akan memberikan dukungan emosional lebih awal sebelum mereka menuju ke guru BK. Yang terakhir, memfasilitasi pengembangan karakter. Saya akan menyusun kegiatan kelas yang mendukung pengembangan karakter siswa seperti aktivitas berbasis nilai-nilai moral, keterampilan sosial, dan kemandirian. Karakter-karakter yang perlu dipahami sebagai calon seorang guru adalah: yang pertama, kemampuan kognitif, yaitu tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran dan gaya belajar. Yang kedua, emosional, yaitu bagaimana seorang siswa dapat mengelola emosi setelah menghadapi tantangan atau kegagalan. Yang ketiga, sosial, yaitu kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan teman, bekerja dalam kelompok, dan berkomunikasi. Yang keempat, moral dan etika, nilai-nilai yang dianut siswa dan bagaimana mereka berperilaku dalam situasi yang membutuhkan keputusan moral. Dan yang terakhir adalah kemandirian, yaitu seberapa jauh siswa mampu mengambil inisiatif dan tanggung jawab yang telah mereka ambil dan tinggalkan mereka. Cara untuk memahami karakteristik peserta didik sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam, yang diantaranya yaitu dengan mengamati perilaku siswa selama kegiatan belajar, interaksi dengan teman sebaya, dan saat mereka sedang mengerjakan tugas. Yang kedua, dapat dengan melakukan sesi bicara langsung dengan siswa untuk mendapatkan pemahaman tentang perasaan dan pengalaman mereka. Yang ketiga, yaitu melakukan asesmen atau tes psikologis. Dengan menggunakan hal tersebut dapat membuat seorang guru mudah mengidentifikasi kecenderungan belajar, minat, dan kepribadian siswa. Yang keempat, yaitu dapat mendapatkan informasi dari orang tua siswa. Yang terakhir, dengan membuat kegiatan berkelompok, yang dimana guru dapat melihat langsung bagaimana siswa bekerja dalam sebuah tim untuk memahami keterampilan sosial dan bekerja sama mereka. Yang selanjutnya yaitu 9 layanan bimbingan dan konseling beserta contoh-contohnya. Yang pertama, layanan orientasi, yang dimana layanan ini adalah layanan yang bertujuan untuk memberikan pengenalan siswa tentang lingkungan sekolah, kegiatan sekolah, dan berbagai aturan dan fasilitas yang ada di sekolah. Contoh implementasinya di sekolah dasar, guru dapat memberikan pengenalan kepada siswa guru tentang aturan sekolah, peran guru, fasilitas perpustakaan, dan tata tertib yang harus dipatuhi.
Yang kedua yaitu layanan informasi, yang dimana layanan ini memberikan informasi yang diperlukan siswa terkait pergaulan, kesehatan, serta pengembangan karakter. Contohnya, guru dapat menjelaskan kepada siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan seperti cara menjaga kebersihan diri atau mengadakan kegiatan khusus yang mengajarkan tata krama dalam berinteraksi dengan teman sebaya. Yang ketiga, layanan penempatan atau penyaluran. Layanan ini membantu siswa untuk ditempatkan atau disalurkan kegiatan atau program yang sesuai dengan minat bakat mereka. Contohnya, guru mengikutkan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler atau mengarahkan siswa yang berminat pada olahraga untuk bergabung di klub sekolah. Layanan bimbingan belajar yaitu layanan yang memberikan bantuan kepada siswa agar dapat belajar dengan efektif dan mengatasi kesulitan siswa. Di sini, guru memberikan bimbingan khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran tertentu, seperti memberikan metode pembelajaran yang lebih mudah dipahami atau tambahan kelas atau remedial. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Layanan ini membantu siswa untuk menghadapi masalah pribadi atau emosional mereka dengan memberikan konseling satu-satu antar siswa dengan guru atau konselor. Contohnya, di sekolah dasar, guru dapat bertemu dengan siswa yang terlihat sering sedih atau terisolasi dari teman-temannya untuk membicarakan masalah yang mungkin sedang mereka hadapi, seperti masalah keluarga atau pertemanan. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Layanan ini dilakukan untuk membuat bentuk diskusi kelompok kecil yang membahas masalah-masalah yang sering dihadapi oleh siswa. Contohnya, guru mengadakan sesi diskusi kelompok tentang cara menjaga pertemanan yang sehat atau bagaimana mengatasi konflik dengan teman. Yang ketujuh, layanan konseling berkelompok. Layanan ini melibatkan beberapa siswa yang memiliki masalah serupa untuk melakukan konseling dan dalam kelompok kecil yang dipandu oleh konselor. Contohnya, mengadakan konseling kelompok, siswa Contohnya, mengadakan konseling kelompok untuk siswa yang memiliki masalah dalam mengelola emosi, seperti siswa yang sering marah atau frustasi di kelas. Yang kedelapan, layanan konsultasi. Layanan ini memberikan bantuan kepada guru atau orang tua dalam menangani masalah siswa dengan berkonsultasi dengan konselor. Yang terakhir yaitu layanan mediasi. Layanan ini berperan untuk menangani konflik antar siswa atau antar siswa dengan guru. Contohnya, guru berperan sebagai mediator ketika terjadi konflik antara dua siswa atau lebih yang sering bertengkar di kelas, dan membantu mereka untuk saling memahami masalah dan menemukan solusi yang tepat. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.